Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada yang patah hati, toh? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Berarti aman untuk pelajaran kita hari ini. Bagaimana dengan kebersihan kelasnya? Aman, Bu. Tidak ada kertas yang berserakan? Tidak ada, Bu. Bajunya sudah masuk semua? Sudah, Bu. Aman berarti ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Abdul? Nita? Hadir, Bu. Devi? Hadir, Bu. Nabila? Hadir, Bu. Alvin? Ayu Kalista? Hadir, Bu. Ayu Helmalia? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan tugas kita sebelumnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Silakan dikumpul tugasnya. Silakan dikumpul tugas sebelumnya. Silakan dikumpul sama ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya yang kumpul di depan. Ya, Bu. Oke, kumpul sama ketua kelasnya ya. Ya, Bu. Disimpan di sana. Di sana ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apa pelajaran kita sebelumnya? Energi terbarukan. Ya, masih ingat ya, energi Ya, Bu. terbarukan. Siapa yang masih ingat garis-garis besarnya? Kaitan dengan apa? Saya, Bu. Kaitan dengan alam dan bisa dimanfaatkan. Contoh. Acungkan tangan. Sri, silakan. Saya, Bu. Oke. Jadi energi terbarukan adalah energi yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Oke, bagus sekali ya. Jadi, energi terbarukan disediakan oleh alam. Ya, Bu.
Jadi bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Jadi energi terbarukan dapat digunakan secara berkesinambungan. Siapa yang masih ingat sumber-sumber energi terbarukan apa saja? Saya, Bu. Ya, Ayu Helmalia silakan. Sumber-sumber energi terbarukan bersumber dari energi matahari, angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Oke, jadi Ibu sudah buat medianya. Oke, jadi untuk pelajaran kita hari ini Ibu mau membagikan lembar pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Tolong dibagikan sama teman-temannya ya. Ya, Bu. Jadi tolong diselesaikan sesuai kemampuan kalian. Ya, Bu. Sudah dapat semua? Ya, Bu. Silakan dikerjakan 5 menit ya. Ya, Bu. 5 menit itu sudah banyak. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, Bu. Jangan lupa tulis nama. Sudah? Sudah, Bu. Jadi dikerjakan saja sesuai kemampuannya. Bagaimana sulit?
waktunya habis ya. Silakan dikumpul. Ya, silakan dikumpul. Waktunya habis. Abdul, silakan dikumpul. Ya, cepat-cepat ya dikumpul. Ya, sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Jadi manfaat menggunakan sumber energi terbarukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk apa? Untuk menggantikan sumber energi fosil. Oke, itu pelajaran kita sebelumnya ya. Ya, Bu. Jadi Ibu sudah membuat media mind mapping. Dari sini minta tolong satu orang bantu di depan. Iya, Bu. Oke, Abdul, tolong dipegangkan dulu. Oke, bisa dilihat? Bisa, Bu. Dari sini apa yang bisa Anda sampaikan? Ayo coba diperhatikan, apa yang bisa Anda sampaikan dari gambar ini? Tidak bisa dilihat? Bisa? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Oke, dari media ini Ibu sudah tuliskan salah satu sumber energi yaitu bersumber dari matahari. Jadi salah satu pemanfaatannya itu adalah untuk sel surya ya. Jadi pemanfaatannya itu adalah untuk sel surya. Jadi ini kita sudah gunakan di Lakapodos ini. Jadi di
pinggir-pinggir jalan itu Ibu lihat sudah banyak sel surya yang memanfaatkan sumber matahari ya, energi dari sumber matahari. Jadi kita sudah memanfaatkan itu di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Makasih. Abdul. Oke, nanti seperti ini nanti kalian akan buat sebentar. Jadi menuliskan mind mapping pada diskusi kelompok. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 6. Yaitu pertama, melalui pembuatan mind mapping, peserta didik dapat mendeskripsikan sumber-sumber energi alternatif yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan sumber energi baru dan sumber energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeteksi transformasi energi pada produk teknologi. Kemudian yang keempat, melalui pembuatan mind mapping, peserta didik dapat menganalisis manfaat sumber energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil mind mapping yang telah dibuat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mencari sumber belajar yang relevan dari berbagai sumber. Jadi itu 6 poin untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Oke, jadi sebentar ada asesmen penilaian yang sebelumnya Anda sudah menuliskan asesmen penilaian pretest. Nanti berikutnya akan kita adakan diskusi kelompok, kemudian Ibu akan bagikan LKPD. Jadi di LKPD itu nanti sudah ada petunjuk-petunjuk apa yang akan Anda lakukan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan post test untuk melihat kemampuan kalian hasil dari pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang paling penting adalah seperti sebelumnya kita menggunakan sumber belajar itu tidak mesti harus dari buku saja ya. Jadi tidak mesti dari buku saja, tetapi Anda bisa gunakan HP. Tapi tolong HP ini jangan disalahgunakan. Seperti pertemuan sebelumnya, ada yang foto-foto, ada yang colek-colek temannya, kemudian difoto ya. Jadi tolong jangan disalahgunakan. Nanti penggunaan HP-nya itu disimpan di tengah saja. Disimpan di tengah setelah digunakan. Kemudian tentunya kalau ada yang menyalahgunakan, ada konsekuensi ya. Jadi ada konsekuensi, nanti berurusan dengan Ibu Yeslindra, guru BK. Seperti itu ya? Iya, Bu. Oke, jadi silakan diperhatikan kembali mind mapping-nya. Dari gambar ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Ayo coba diperhatikan. Dari gambar ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Permasalahan apa yang bisa Anda sampaikan? Ayo.
Ayo, permasalahan apa yang bisa disampaikan? Oke, dari mind mapping yang sudah dibuat, apa yang bisa disampaikan? Permasalahan apa? Atau Alvin? Ada masalah? Oke, jadi diperhatikan. Di sini itu Ibu sudah membuat mind mapping di mana untuk tema utamanya adalah sumber energi alternatif sumber energi terbarukan ya. Jadi dari sini sumber-sumbernya itu Ibu sudah menuliskan, yaitu salah satunya adalah energi matahari. Pemanfaatan dalam kehidupan kita adalah sel surya dan thermal surya. Kemudian yang berikutnya yaitu angin. Apakah pemanfaatan angin ini dia menggerakkan turbin? Apakah hanya menggerakkan turbin? Tidak, Bu. Tidak ya? Jadi pemanfaatannya itu bukan hanya menggerakkan turbin, tetapi turbin tadi nanti bisa menggerakkan generator ya. Nanti generator tadi akan menghasilkan GGL, sumber arus listrik. Jadi seperti itu untuk pemanfaatan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak semata-mata hanya untuk dia bisa menggerakkan turbinnya. Oke ya, bisa dipahami? Begitupun dengan air. Air juga, apakah dia hanya bisa menggerakkan turbin saja? Apakah dia semata-mata hanya menggerakkan turbin? Tidak, Bu. Tetapi turbin tadi untuk GG menggerakkan generator dan nantinya akan menghasilkan GGL, sumber arus listrik, dan dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Alvin. Oke, kita sudah membentuk kelompok sebelumnya. Silakan dibentuk kelompok sebelumnya ya. Ya, Bu. Silakan bergabung ke anggota kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum itu kita sangat membutuhkan energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, Bu. Jadi manfaat energi terbarukan itu yaitu salah satunya kita terhindar dari pencemaran lingkungan ya, karena untuk energi terbarukan ini dia ramah lingkungan. Kemudian selain itu juga menggantikan bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan bakar fosil ini sudah menipis dan juga penggunaannya itu seperti batu bara. Jadi batu bara ini dia dapat mencemari lingkungan ya. Jadi ketika pemanasannya itu dia dapat mencemari lingkungan. Jadi kita sangat kita butuhkan untuk energi terbarukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita berganti ke sumber alternatif terbarukan. Sumber energi alternatif terbarukan.
Oke, jadi diperhatikan pembelajaran kita hari ini kaitan dengan sumber energi alternatif. Jadi sebagian besar sumber energi utama untuk konversi energi listrik itu pada pembangkit listrik masih menggunakan sumber energi tak terbarukan. Seperti batu bara ya. Ya, Bu. Kemudian sumber-sumber energi tersebut menghasilkan zat dalam jumlah banyak yang dapat mencemari atau merusak alam. Jadi solusinya itu adalah kita beralih ke sumber energi terbarukan atau sumber energi alternatif. Kemudian klasifikasi untuk sumber energi itu sendiri yaitu ada energi primer, energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi, contohnya batu bara, nuklir. Kemudian energi sekunder, energi primer yang sudah mengalami proses tertentu, misalkan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Kemudian salah satu kerugian energi terbarukan ini walaupun memerlukan biaya awal yang besar untuk pembangunannya, tetapi dalam jangka panjang biaya energi terbarukan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional. Kemudian untuk klasifikasi sumber energi tadi sudah disebutkan oleh Ayu Helmalia bahwa ada beberapa sumber yaitu dari matahari, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Pertama, energi matahari. Jadi matahari merupakan sumber energi terbesar dalam kehidupan manusia yang bersumber dari radiasi sinar yang panas yang dipancarkan. Jadi energi matahari ini berasal dari proses reaksi fusi nuklir sehingga dapat menghasilkan panas sampai dengan suhu 15 juta derajat Celcius pada inti matahari. Jadi tinggal dibayangkan kalau 15 juta derajat Celcius itu panasnya seperti apa. Jadi kita saja memiliki panas suhu badan itu 38 derajat itu kita sudah minum paracetamol. Ya? Ya, Bu. Nah, jadi ini digunakan untuk pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk sel surya dan oke, jadi yang berikutnya sumber energi angin. Jadi di Indonesia sebagian besar kita memiliki kepulauan ya. Jadi kita terdiri atas beberapa macam pulau sehingga memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi angin ini dalam kehidupan kita. Jadi untuk menggerakkan turbin. Kemudian yang berikutnya adalah energi air. Jadi energi air ini tentunya sangat-sangat berlimpah ya di sekitar tempat tinggal kita. Apalagi di Lakapodo ini banyak kali, banyak sungai ya. Ada danau di mana di Rawa. Rawa ya. Jadi itu sumber air tadi itu sangat memungkinkan kita untuk memanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yang nantinya akan dapat menghasilkan sumber energi listrik. Kemudian yang berikutnya energi panas bumi. Jadi energi panas bumi ini biasa juga disebut dengan geotermal. Jadi merupakan sumber energi yang terdiri atas air dan secara terus-menerus mengalami siklus hidrologi serta termal yang secara kontinu dihasilkan dari bagian dalam bumi sehingga nanti menghasilkan panas bumi. Jadi panas bumi ini tentunya akan menggerakkan turbin. Jadi dia dibor di dalam bumi, nanti hasil bor tadi akan menghasilkan uap dan uap tadi akan menggerakkan turbin. Turbin tadi tentunya akan dimanfaatkan untuk generator ya, sehingga bisa
menimbulkan GGL sumber arus listrik yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, jadi ini penampilan dari energi panas bumi yang kita manfaatkan di Indonesia. Oke, jadi dia akan menghasilkan uap, nanti uap tadi akan menggerakkan turbin. Kemudian yang terakhir, bioenergi. Jadi bioenergi ini adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan baku organik. Jadi bahan baku organik ini seperti apa saja? Rumput, kayu. Oke, bagus. Jadi rumput ya. Jadi organik. Jadi kayu. Jadi kayu biasa juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memanaskan air ya. Ya, Bu. Kayu. Kemudian rumput, kemudian bisa juga kotoran ternak. Jadi kotoran sapi itu bisa digunakan untuk menghasilkan gas. Jadi nantinya gas tadi akan bisa menyalakan api. Kemudian nanti gas ini tentunya akan bisa menggantikan penggunaan gas LPG dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu beberapa manfaat. Beberapa sumber energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekian, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan atau yang disampaikan? Silakan. Dari penjelasan Ibu tadi. Ayo, apa yang perlu disampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ayu Helmalia. Ya, Bu. Kan tadi energi terbarukan bersumber dari energi panas bumi. Energi panas bumi ini kan menghasilkan uap. Apakah uap itu tidak akan mencemari lingkungan? Oke, bagus sekali ya. Jadi Ayu Helmalia bertanya, salah satu sumber energi alternatif itu adalah panas bumi. Jadi panas bumi ini dia memanfaatkan uap ya. Pertanyaannya, apakah uap tadi dapat mencemari lingkungan? Ada bisa bantu? Saya. Ya, silakan Sri. Oke. Jadi uap dari panas bumi itu sesuai dengan dimanfaatnya ya, itu termasuk dalam ramah lingkungan. Nah, uap bumi itu tidak membahayakan lingkungan karena dia tidak mengandung karbon yang bisa membahayakan lapisan ozon. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan aplaus sama Sri. Oke, jadi untuk panas bumi tadi, nah, seperti ini contohnya ya. Jadi dia menghasilkan uap. Jadi uapnya itu kalau dia uap yang berbahaya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan dominan dia berwarna hitam ya, agak kayak hitam-hitaman seperti hasil pembakaran dari hutan ya. Jadi dia dari gas tadi dia akan menghasilkan karbon monoksida ataupun karbon dioksida yang sangat berbahaya oleh tubuh kita. Jadi dia sangat mencemari lingkungan dan juga bisa menipiskan lapisan ozon. Seperti itu ya. Oke, ada lagi.
Ada lagi? Saya. Ya, silakan Siti Marta. Jadi Bu, dari media yang saya baca, salah satu energi terbarukan itu adalah nuklir, Bu. Ya, oke, bagus sekali ya. Mohon maaf, Ibu kelupaan menambahkan ya. Jadi tadi Ibu hanya memberikan 5 sumber energi. Bagus sekali ya. Makasih Siti Marta. Kita berikan aplaus sama Siti Marta. Oke, jadi ada nanti ditambahkan sumber energi nuklir ya di catatan-catatan kecilnya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sebelumnya kita sudah membentuk kelompok, jadi tolong dibentuk kelompoknya seperti kelompok sebelumnya ya. Dan pada saat kelompok, Ibu harapkan kerjasamanya Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi Ibu sudah buatkan LKPD. Tolong di LKPD ini salah satunya itu Anda membuat mind mapping. Oke, jadi nanti mind mappingnya Anda tampilkan di depan. Kemudian dimohon kerjasamanya pada saat mengerjakan LKPD-nya, mohon kekompakan kelompoknya. Jadi untuk sekali lagi untuk sumber referensinya itu tidak terpatok ya. Oke, silakan didiskusikan. Didiskusikan ya. Jadi nanti digambar di sini. Untuk nomor 1.
Oke, jadi nanti Baku pinjam ya untuk warnanya. Ya, Baku pinjam dengan kelompok sebelah. Ya, silakan didiskusikan untuk LKPD-nya. Jadi di situ ada 5 soal. Di soal pertama Anda membuat mind mapping. Yang butuh spidol? Saya, Bu. Oke, kenapa? Alvin? Ya, nanti ditulis saja, tidak terpatok ya. Jadi sesuai apa yang Anda rancang saja, sesuai ide Anda. Jadi tolong dibuka LKPD-nya. Untuk soal nomor 1 itu Anda harus membuat 7 poin. Jadi di poin pertama itu Anda pilih konsep utama yang berkaitan dengan sumber energi alternatif. Kemudian nanti menambahkan cabang-cabang utamanya ya, seperti ini. Nambahkan cabang utama seperti ini. Kemudian membuat cabang-cabang sekunder. Gunakan kata kunci yang relevan terhadap gambar. Kemudian nanti dihubungkan dengan garis-garis. Kemudian juga menggunakan warna. Tambahkan catatan-catatan kecil. Dibuat semenarik mungkin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, jadi jangan terpatok di mind mapping ya. Ya, Bu. Jadi waktu kita terbatas. Jadi tolong digunakan waktunya semaksimal mungkin. Ayo, ada masalah? Tidak, Bu. Oke, aman ya. Nanti tinggal dibuat saja. Kemudian mohon kerjasamanya. Dibuat terlebih dahulu konsep utamanya. Oke, silakan dikembangkan idenya. Oke, silakan dibuat. Sudah sampai mana?
Ya, jadi nanti tambahkan di sini untuk fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2 ada masalah? Oke, jadi ini konsepnya apa ini? Sumber energi secara umum ya? Ya, Bu. Oke, jadi tidak dipatok ya, nanti ditambahkan sumber-sumber energinya. Nah, ini sudah sampai di mana? Nah, ini tambahkan. Nanti ditambahkan gambar ya, Alvin. Ya, bagaimana Ardin? Ayo dibantu teman-temannya, didiskusikan.
Oke, bagus, saling membantu ya. Bagaimana? Oke, jadi kita terbatas oleh waktu ya. Oke, tolong diperhatikan waktunya. Waktunya tinggal sedikit. Jangan terpatok hanya di nomor 1, tetapi juga diselesaikan nomor 2, 3, 4, dan 5. Iya, Bu. Oh, tadi Ibu lupa bagikan penilaian diri sendiri dan teman sebaya. Jadi tolong dinilai nilai diri sendiri, keaktifan dalam proses pembelajaran juga pada teman sebayanya. Untuk indikatornya ada di belakang. Jadi langkah-langkah penilaiannya itu ada di belakang ya.
Jadi tolong dinilai secara jujur ya, sesuai keaktifannya. Oke, ini untuk penilaian diri sendiri dan teman sebaya ya, tolong dinilai. Nah, ini nanti ditambahkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, waktunya sisa 5 menit ya. Ya, bagaimana? Sudah? Ingat, waktu terbatas. Ya, Bu.
Oke, bagaimana hasilnya? Ayo, silakan ditampilkan hasil diskusinya. Waktunya habis. Ya, silakan ditampilkan. Kelompok 1. Ayo, kelompok 1, silakan ditampilkan hasilnya. Itu ditampilkan saja apa yang sudah dibuat. Oke, silakan ditampilkan. Ayo, waktunya habis. Ayo, kelompok 1, silakan ditampilkan.
Ya, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya, mind mapping yang telah dibuat. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mind mapping dari kelompok kami. Jadi ini gambaran dari kelompok kami tentang sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan ini terbagi menjadi 5, yaitu dan bersumber dari energi matahari, energi air, energi bioenergi, energi angin, dan energi panas bumi. Dan masing-masing mempunyai asal. Energi matahari berasal dari reaksi fusi, dan energi air berasal dari air yang mengalir. Energi bioenergi berasal dari bahan baku organik. Energi angin berasal dari alam. Energi panas bumi berasal dari inti bumi. Dan manfaatnya, energi matahari ini mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai sumber tenaga surya dan sumber vitamin D. Sedangkan energi air yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air dan irigasi. Dan energi bioenergi yaitu pemanfaatannya sebagai biogas atau pengganti gas, dan bioetanol yaitu sebagai pengganti bensin. Kemudian energi angin pemanfaatannya yaitu sebagai pengeringan pakaian dan pengairan pertanian. Kemudian energi panas bumi pemanfaatannya yaitu sebagai pengeringan ikan asin dan budidaya jamur. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi penampilan dari kelompok 1 ya. Ya, dikembalikan dulu ke forum. Kepada kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Silakan dikeluarkan unek-uneknya. Ayo, silakan ditanyakan yang belum dimengerti. Jelas semua? Jelas, Bu. Ayo, kita berikan aplaus kepada kelompok 1 atas penampilannya. Berikutnya, kelompok, ayo ditampilkan apa yang sudah dibuat. Ya, berikutnya. Ayo yang lain. Ayo, waktunya sudah habis ya. Ditampilkan di depan hasil diskusinya. Ayo perhatian. Sudah selesai waktunya, ditampilkan di depan hasil karyanya. Ya, kelompok 4. Silakan ditampilkan.
Jadi inilah hasil karya kami dari kelompok 4 yang penuh dengan effort. Jadi teman-teman di sini bisa lihat di tengah-tengah ada energi terbarukan, dan energi terbarukan itu terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada matahari, air, bioenergi, nuklir, angin, dan panas bumi. Masing-masing dari jenis energi terbarukan ini memiliki manfaat. Yang pertama, matahari itu sebagai pembangkit sel surya dan thermal surya. Matahari juga bisa menjadi sebagai pembangkit listrik. Begitu pula dengan air, bioenergi, nuklir, angin, dan panas bumi. Masing-masing bisa membangkitkan listrik. Kemudian energi terbarukan juga itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, untuk di kelebihannya, yang pertama ramah lingkungan, kedua tidak akan pernah habis, tiga perawatan relatif mudah dan murah. Dan untuk kelemahan, biaya awal besar, dua terkendala oleh faktor cuaca, dan yang ketiga energi terbarukan yang dihasilkan harus disimpan dulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil karya kami. Saya kembalikan kepada teman-teman, mungkin masih ada yang memiliki pertanyaan. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Mungkin ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan kepada kelompok 4. Mungkin bagaimana cara gambarnya? Oke, jadi mereka ini menyelesaikan dengan penuh energi. Jadi tolong jika ada yang tidak dimengerti, tolong ditanyakan ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil kerja kami. Di sini tertulis energi hijau. Jadi energi hijau itu ada energi hijau. Konsep energi hijau. Jadi apa itu energi hijau? Energi hijau atau dikenal juga dengan energi terbarukan atau energi ramah lingkungan. Jadi energi hijau adalah energi yang berasal dari tanaman hidup atau biomasa yang terdapat di sekitar kita. Untuk kelebihannya sendiri yaitu menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada emisi atau gas rumah kaca atau polutan lainnya saat dioperasikan. Ramah lingkungan, berlimpah dan dapat diperbaharui. Di sisi lain, energi hijau juga memiliki kekurangan, yaitu diantaranya biaya awal besar atau investasi yang membutuhkan dana yang cukup banyak. Sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca, dan masing-masing sumber energi terbarukan memiliki kelemahan teknis dan sosialnya sendiri. Energi hijau bersumber dari biomasa atau tanaman hidup. Dalam lingkup biologi, energi hijau berasal dari matahari, angin, air, dan panas bumi. Oke, itu dari kelompok 4. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus.
Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Inilah hasil kerja kelompok kami, yaitu pemanasan global dan energi terbarukan. Energi terbarukan ini memiliki sumber yaitu tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga biomasa. Kemudian, energi terbarukan memiliki pengertian dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan berlangsung lama dan bersifat ramah lingkungan. Selanjutnya, energi terbarukan memiliki dampak yaitu kenaikan terbarukan air laut, kerusakan iklim, dan perubahan ekosistem. Selanjutnya, energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbaharui terus-menerus. Manfaatnya digunakan di berbagai aktivitas manusia. Selanjutnya, pemanasan global dan energi terbarukan memiliki efek rumah kaca, yaitu gas efek rumah kaca dan ilmu bumi meningkat. Oke, baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, jelas semua? Oke, makasih. Kelompok 2. Ini Ibu ada masukan sedikit. Jadi di sini jadi Anda membahas energi secara umum ya, tapi kita untuk pembelajaran kita hari ini kita fokuskan kepada sumber energi alternatif. Nanti sumber energi alternatif ini kan ada beberapa sumber. Nanti difokuskan saja di sini ya. Fokuskan di sini beberapa sumber ini. Jadi misalkan kayak matahari, angin, sumber air dan lain-lain. Nanti ditambahkan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Itu ya. Ya, Bu. Makasih kelompok 4. Kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Oke, untuk selanjutnya nomor 2. Ayo, siapa yang bisa menampilkan jawabannya nomor 2? Oke, siapa yang bisa menampilkan nomor 2? Ayo nomor 2. Berdasarkan mapping yang telah dibuat pada nomor 1, deskripsikan sumber-sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita. Ayo, siapa yang bisa menampilkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan Ardin, maju depan. Iya, Bu. Oh, tidak diculik. Nanti tidak ada yang mau nyulik ya. Ibu juga punya anak bujang 2 di rumah. Sumber-sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita yaitu yang pertama air. Yang kedua angin digunakan sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga bioenergi digunakan untuk pembuatan bom. Oke, pembuatan bom. Ya, Bu. Rencananya mau bom siapa? Hah? Mau
mantan. Mau bom rumah mantan ya. Oke, ada tambahan. Oke, nanti Ardin mau buat bom untuk bom rumah mantannya. Jadi nanti salah satu aplikasinya itu dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat bom ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi tambahan di sekitar kita. Di sekitar kita itu ada apa saja? Oke, apa? Matahari. Oke, bagus. Jadi tambahannya matahari ya. Kita berikan aplaus kepada Ardin. Oke, yang berikutnya. Alvin, silakan. Ya, Alvin, silakan. Dibacakan hasilnya. Nomor 3. Jadi, bagaimana perbandingan antara sumber energi baru dan sumber energi terbarukan? Sumber energi baru adalah sumber energi yang memanfaatkan energi fosil dan yang hanya dapat digunakan sekali saja dan tidak dapat diperbarui. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah energi yang memanfaatkan sumber daya alam, contohnya matahari, angin, air, dan lain sebagainya sebagai sumber energi yang dapat selalu diperbarui sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Oke, bagus. Ada tambahan? Tidak ada. Oke, ada tambahan. Perbandingan antara energi baru dan energi terbarukan. Jadi energi baru dia berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ya. Sedangkan sumber energi terbarukan dia berasal dari sumber-sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus. Ada tambahan? Oke, Bobby silakan. Sumber energi baru mengandalkan sumber daya yang habis dan sumber energi terbarukan mengandalkan sumber daya yang tidak habis. Tentunya hal tersebut lebih baik untuk kehidupan sehari-hari ditambah dengan sifatnya yang ramah lingkungan. Oke, bagus. Sama saja ya dengan yang intinya yang disampaikan oleh Ardin tadi sama saja. Kita berikan aplaus kepada yang sudah. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Oke, Al-Munajam. Menurut kelompok Anda, apa saja transformasi energi pada produk teknologi yang ada di sekitarmu? Menurut kelompok saya, transformasi energi pada di sekitar kita yaitu energi kimia menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi bunyi, energi listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi gerak menjadi energi bunyi. Oke, ada tambahan? Transformasi energi pada produk teknologi. Oke, jadi harapan. Oke, Ayu, ada tambahan? Ya Bu, selain yang dibacakan oleh Ilham tadi, yaitu energi listrik menjadi energi panas. Oke. Ada tambahan?
Lain? Saya Bu. Ya, silakan. Transformasi sumber energi pada teknologi yaitu energi mekanik menjadi energi listrik. Oke, bagus. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kasih. Bu. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke. Tapi harapannya untuk nomor 4, transformasi energi itu adalah transformasi energi yang berkaitan dengan sumber energi alternatif ya. Sumber energi alternatif seperti di sini di Jalan-Jalan Lakapodo itu sudah ada sel surya. Jadi sel surya itu salah satu pemanfaatan sumber energi terbarukan, yaitu dari sumber energi matahari. Jadi tujuan maksud daripada nomor 4 ini adalah seperti itu. Transformasinya dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan sumber energi alternatif ya. Jadi nanti tolong di jawabannya nomor 4 nanti diperbaiki. Jadi kalau untuk yang dibacakan tadi itu sumber energi secara umum ya, perubahan energi secara umum. Tapi yang diharapkan di sini adalah transformasi energi dari sumber energi alternatif. Oke, yang berikutnya yang terakhir. Nomor 5. Manfaat sumber energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan mind mapping yang Anda buat. Oke, Sarmiatin, silakan. Dibacakan hasil dari nomor 5. Oke, baik. Jadi apa saja manfaat sumber energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan mind mapping yang telah dibuat? Manfaat sumber energi terbarukan yaitu 1. Dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. 2. Mengurangi pemanasan global. 3. Lebih hemat biaya. Dan 4. Dapat dipakai oleh siapa saja. Oke, bagus. Ada tambahan dari kelompok lain? Oke, bagus sekali ya. Jadi itu untuk pemanfaatan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mengurangi pencemaran udara ya. Jadi kita melindungi lingkungan kita dari kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Kemudian tentunya lebih hemat biaya dan dapat dipakai oleh siapa saja. Oke, ada tambahan dari kelompok lain? Oke, makasih Sarmiatin. Kita berikan aplaus pada Sarmiatin. Oke, itulah tadi apa yang sudah kita pelajari dari yang sudah ditampilkan, semua yang kita tampilkan tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Kenapa Sri terus ini? Kalau bukan Sri, Ayu. Yang lain? Ayo yang lain. Tiada ya, Sri? Silakan. Oke. Jadi energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh alam atau yang diambil dari alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Kemudian energi terbarukan juga terbagi menjadi 6 jenis dengan memiliki kelebihan dan kekurangan.
Oke, bagus. Kita berikan aplaus kepada Sri. Oke, siapa lagi? Tadi Sri sudah menyebutkan bahwa sumber-sumber energi itu ada beberapa jenis. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan sumber-sumber energinya? Energi alternatif. Energi alternatif ada 6, yaitu berasal dari matahari, angin. Oke, makasih Alvin. Oke, jadi itulah tadi apa yang kita sudah mempelajari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sangat dianjurkan untuk menggunakan sumber energi terbarukan ya. Oke, jadi salah satu dampaknya tadi yaitu dapat mencemari lingkungan. Jadi dengan kita menggunakan sumber energi alternatif, kita bisa menyelamatkan lingkungan kita. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita berikan aplaus untuk Oke, selanjutnya kita berikan aplaus untuk semua peserta hari ini yang sudah tampil ya. Oke, jadi supaya Ibu bisa mengukur dari hasil pembelajaran hari ini, jadi Ibu akan bagikan lembar tes akhirnya, post test. Ya, silakan dikerjakan ya, waktu kita terbatas.
Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan kerjasama ya. Silakan disesuaikan dengan apa yang Anda ketahui, apa yang sudah Anda pelajari tadi. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpul. Oke, waktunya habis ya. Silakan dikumpul. Ya, Bu. Ayo, silakan dikumpul. Ayo dikumpul. Ayo kumpul, kumpul. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, itulah tadi pembelajaran kita ya, kaitannya dengan sumber energi terbarukan. Harapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan tadi. Jadi untuk tugasnya, kaitan dengan pembelajaran kita berikutnya, yaitu pemanasan global. Kemudian untuk tugasnya Ibu sudah kirimkan di WhatsApp grupnya, jadi tolong dikerjakan baik-baik tugasnya ya. Ya, Bu. Oke. Jadi Ibu harapkan nanti dikumpul sesuai jadwal. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik, Bu. Asik atau membosankan? Asik. Ya, terima kasih untuk hari ini.
tolong tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang ini adalah musim pancaroba. Jadi tolong Anda jaga kesehatannya. Ya, Bu. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama.